Ini kan nasib semua orang sama, orang Asia, orang Eropa, orang yang percaya Tuhan Yesus, yang tidak percaya, orang yang sekolahnya tinggi, orang yang gak ada kesempatan sekolah, orang yang jabatannya tinggi, orang yang jabatannya rendah, semuanya akan mati. Mau sakit parah, sakit ringan, semuanya pasti akan mati. Nah, yang lebih ngeri lagi ini, dengerin sekali lagi ini di ayat 5. Orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang mati tak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa orang mati. Karena sudah tidak ada kehidupan di dalam jasadnya. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Ayat 6, baik kasih mereka, orang-orang yang telah meninggal baik di dalam Tuhan maupun di luar Tuhan. Jadi almarhumah Ibu Limiyin dulu waktu hamil anak pertama, anak kedua sampai 4 ya, kasihnya luar biasa. Itu anak disekolahin, waktu menikah hadir, diberkati, didoakan. Tapi sekarang setelah meninggal, kasihnya udah gak ada lagi. Dulu mungkin mama pernah marah ya kalau Pak Ben nakal gitu ya, mau bikin PR gak, mau makan gak. Sekarang udah gak ada lagi marahnya, omelannya, cemburunya sudah hilang. Bahkan sudah lama hilang, untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi bahagian mereka di bawah matahari. Artinya gak mungkin hidup lagi menikmati matahari, bulan, makanan dan sebagainya. Wah, kalau begitu ngapain ke gereja? Kalau begitu ngapain jadi orang baik kalau memang semuanya mati? Bapak Ibu, di dalam ayat 4, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Maksudnya harapan bukannya harapan sakit jadi baik, rumahnya 1 jadi 2, tadinya kurus jadi gemuk kayak Aderai sehat. Bukan itu. Yang dimaksud di harapan, pengharapan hanya 1 di dalam Tuhan, sebagaimana Roma 6 ayat 7 sampai 11. Yesus Kristus yang mati, dia adalah Allah. Mati secara manusia, Allah gak mungkin mati. Tapi di dalam kemanusiaannya dia mati dan dia bangkit. Kita percaya, kita beriman akan itu. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itulah harapan. Karena nantinya akan hidup lagi bukan cuma orang percaya dalam Kristus, Bapak Ibu. Semua orang akan dibangkitkan. Tapi setelah kebangkitan, kemana? Apakah ada harapan hidup bersama Kristus atau di dalam hukuman kekal selama-lamanya? Saya mau sampaikan, dekat rumah saya ada satu keluarga bikin roti. Bikin apa? Bikin roti. Ada roti tawar, ada roti keju dan sebagainya. Saya lihat ini perusahaan keluarga ditangani oleh enciknya, oleh engkoknya. Saya suka ketemu, waduh enciknya sehat. Bawa-bawa raket, main badminton. Saya kayaknya kalau ketemu pengen nanya dah. Saya tahu dia bukan percaya kepada Kristus. Saya pengen nanya, percaya gak sama Yesus? Tapi saya pikir dia udah punya iman yang lain. Tahu nggak? Tadi pagi di pasar, lu tahu nggak tuh si Inci yang sehat itu? Kenapa? Tadi malam udah meninggal. Hah? Orang sehat itu sudah meninggal? Kasihnya, tangan yang pinter bikin roti udah nggak dikenang lagi, tinggal kenangan saja. Artinya Bapak Ibu, hari ini saya mau menantang, walaupun kita di dalam kedukaan, kita ingat ketika dikatakan harapan, biarlah kita beritakan, kita ceritakan kasih Kristus kepada orang lain. Mungkin ketika kita ceritakan dia benci kepada saudara, menolak, lu jangan cerita Kristus ya, gue udah punya iman yang lain. Tapi ketika kita sampaikan, mungkin satu saat ketika dia merenung di dalam kesulitankah, atau di dalam detik-detik mau meninggal, dia ingat Kristus Tuhan, ingatlah aku seperti penjahat di sisi Yesus. Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Biarlah pada hari ini keluarga, termasuk yang di Zoom ini,
Ikutilah teladan daripada almarhumah Ibu Li Meyin. Ya, sampai akhirnya dia tetap setia. Dia memberitakan kasih Tuhan kepada anak-anak, mantu-mantu, cucu-cucu. Karena untuk itulah ada pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami yang hidup tahu kami akan mati, tidak melihat matahari lagi. Tetapi ada satu pengharapan di dalam Kristus, sebagaimana Engkau mati dan bangkit. Kami bersyukur kami sudah mengimaninya. Biarlah Tuhan, almarhumah boleh kembali kepada Tuhan. Dia tidak melihat matahari lagi, tapi akan ada kehidupan kekal bersama Kristus. Itulah penantian kami. Biarlah sementara kami hidup di bawah matahari ini, kami memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain, agar banyak orang diselamatkan dalam Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih hambanya Pendeta Daniel. Mari kita lanjutkan dengan satu pujian yang mengingatkan kita satu masa kekasih kita punya satu lagu yang dia senangi. Allah peduli. Nomor 2. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Di dalam kehidupan ini ada satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Tanpa Allah peduli, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan saya undang untuk bangkit berdiri, doa dan berkat oleh hambanya Pendeta Daniel. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga yang ditinggalkan, tetapi ingatlah akan kasih Tuhan senantiasa menyertai saudara dan kita semua. Bapa di surga, hamba-Mu memohonkan berkat bagi kami jemaat-Mu. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, ketiga yang esa, menyertai saudara-saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Amin.
Ku tak membawa apapun juga menjadi satu tanda bagi kita, karena nanti keluarga akan menuangkan minyak dan segala sesuatu yang kurang daripada almarhumah kita tidak akan bicarakan lagi, tetapi segala kelebihannya seperti simbolis kita menuangkan minyak itu ya, kita akan mewangikan mama ya, lebih kurangnya segala kekurangan kelemahannya tidak akan kita bicarakan lagi. Mari dimulai daripada Pak Beni, istri, lalu yang lain. Pak Tony berserta dengan istri, Ibu Ana, Ibu Mardiana, Denny yang melihat di Zoom. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggalkan semua, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Baik, yang lain mau persilakan. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita punya waktu, almarhumah punya waktu, tetapi bila itu diizinkan, kita percaya itu semua untuk kebaikan. Karena bila nanti telah tiba waktu Tuhan untuk kita juga, kita semua berbaris Bapak Ibu sidang perkabungan. Almarhumah Ibu Limicen lebih cepat satu langkah daripada kita, tetapi juga kita nanti akan menyusul. Maka kita mengingat, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kita tetap percaya untuk semua kebaikan Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya Untuk petugas, semua untuk foto dulu ya, foto keluarga dulu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ketika kita menghadapi kehidupan ini, ketika kita tidak tahu jalan mana yang harus kita pilih, kadangkala kita tidak tahu, tidak mampu, tidak sanggup. Tetapi kita percaya janji Tuhan adalah seperti fajar. Sekalipun gelap gulita, awan mencoba menudunginya, tetapi matahari adalah tetap matahari yang tidak akan pernah stop karena tertutup oleh awan yang gelap. Kita percaya Tuhan ada, Tuhan menolong menghadapi peristiwa ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tak mampu, ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu
betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kasih Tuhan adalah kasih yang begitu luar biasa. Bahkan dari semula Tuhan telah tetapkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Rencana indah telah Tuhan siapkan, dan itu ada, yaitu bukan hanya saat ini saja, tetapi nanti kita bersama-sama dengan Tuhan. Maka kita bisa berespon, semua baik, semua baik. Apa yang telah Tuhan perbuat, itu baik di dalam hidup ini. Dari semula lah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidup, Kau jadikan hidup, Kau jadikan hidup, Kau jadikan hidup berarti. hidup kita bisa berarti, maka kita akan selalu konsentrasi kepada Tuhan kita. Dan pemazmur mengilustrasikan hidup kita itu seperti rusa yang haus, rindu akan aliran sungai-Mu. Dan hati kita juga begitu juga, tidak tahan menunggu, karena kita hidup seperti padang gersang, menanti datangnya hujan. Tetapi itulah hidup kita. Kita akan kering kerontang tanpa Tuhan, tetapi hidup kita akan berlimpah pada saat bersama dengan Tuhan. Gitu ya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal aku. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Nomor 9, bukan dengan barang fana. Tuhan membayar dosa kita dengan darah yang begitu mahal, tiada noda dan celah, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan emas, perak, apapun juga. Dia menembus hidup kita, dan oleh segenap hati dan pengorbanan kita. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati, dan tinggalkan jalan hidupku yang lama.
rendah hati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Nomor 10, bukan dengan barang fana kita bisa mengatakan, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Baik, sudah? Ada lagi? Kalau tidak, kita akan akhiri ibadah kita ya. Kami memuji kebesaran-Mu. Biarlah segala pujian, hormat, syukur kita naikkan kepada Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu sungguh besar, sungguh besar. Kau Allahku, maka jiwaku memuji-Mu sungguh besar.
Pujian, syukur, hormat kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Alat komunikasi sudah bisa diaktifkan kembali. Terima kasih untuk kerjasamanya. Besok masih ada ibadah pelepasan ya. Besok ibadah pelepasan pukul 8. Lalu setelah itu kita akan berangkat menuju krematorium Cilincing. Demikian berita keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Ada pesan apa? Tadi. Frekuensinya tabrakan di awal. Terus saya ganti frekuensi.